Perginya Belanda dari tanah Nusantara dan datangnya penjajahan Jepang dan masa revolusi sampai dengan tahun 1950 terus menghantarkan kerajinan kain songket pada titik yang mengkhawatirkan karena sulitnya mendapatkan bahan baku dan pemasaran hasil produksi songket tersebut. Pada masa penjajahan Jepang, Indonesia mengalami pemerasan sehingga bahan baku yang digunakan untuk membuat kain songket sangat sulit diperoleh. Setelah politik dan ekonomi berkembang di tahun 1950, kegiatan menenun songket mulai menggeliat kembali. Menjelang tahun 1950 dan sesudahnya, kerajinan kain songket sudah mulai diusahakan kembali secara kecil-kecilan dengan cara mencabut kembali benang emas dan benang perak dari tenunan kain songket yang lama atau yang sudah tidak dipakai lagi. Hal ini dikarenakan kain sutra sebagai dasarnya sudah lapuk untuk mendapatkan tenunan kain songket yang baru. Keadaan ini berlangsung hingga tahun 1966. Barulah sekitar tahun 1966 akhir, usaha kerajinan songket mulai banyak dikerjakan lagi oleh para pengrajin kain songket. Sejak itu, perdagangan benang sutra impor dari luar negeri seperti Cina dan Taiwan melalui pedagang-pedagang dari Singapura dan benang-benang emas dari India, Prancis, Jepang, dan Jerman mulai lancar kembali. Dengan dukungan perkembangan infrastruktur antar daerah di dalam dan keluar Bali, perdagangan songket Bali pun kian meningkat dan mencapai puncak di era tahun 1980-an. Pertumbuhan industri songket di daerah perkotaan dipacu oleh berkembangnya demokratisasi pada masyarakat Bali. Pada tahun 1980, Gubernur Bali Ida Bagus Mantra dan seorang Brahmana mendorong masyarakat untuk membeli produk-produk tekstil Bali termasuk songket dan mengenakannya sebagai busana upacara. Hal ini memang jelas melemahkan hak-hak prerogatif masyarakat Triwangsa dalam memproduksi dan mengenakan songket Bali. Bersamaan itu pula, terjadi proses komodifikasi kain tenun songket Bali seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pariwisata. Kain songket Bali telah banyak mengalami jatuh bangun dalam usahanya mempertahankan peninggalan kebudayaan masa lampau, namun tetap bertahan hingga saat sekarang ini. Keberadaan kain songket ini merupakan salah satu aset bangsa yang berharga dan harus dijaga dengan baik keberadaannya. Menentukan model busana adat di daerah Bali juga berlaku asas desa, kala, patra, artinya tempat, waktu, dan keadaan, sehingga busana adat Bali terlihat sama namun berbeda dan sangat rumit. Masing-masing daerah atau kabupaten di Bali memiliki keunikan tersendiri dalam ragam motif maupun aturan-aturan penggunaannya. Songket secara tradisional adalah busana yang digunakan dalam bentuk kain yang melilit tubuh atau kamben atau wastra, baik oleh pria maupun wanita sebagai penutup bagian luar pria atau saput atau kamben. Sedangkan wanita selendang wanita dan penutup kepala pria udeng atau dastar. Selain sebagai busana, songket digunakan pula untuk tujuan dekoratif pada tempat-tempat untuk seremonial seperti pada upacara potong rambut, potong gigi, dan upacara perkawinan.